Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilatul Aini, Prodi Pendidikan IPA angkatan 2017. Di sini saya ingin menyampaikan solusi yang tepat untuk dilakukan pada saat pembelajaran daring. Seperti yang telah kita ketahui, untuk saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID 2019 dan harus mematuhi protokol pemerintah. Jadi, dalam kondisi saat ini kita tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas bersama siswa. Maka pembelajaran harus dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Saya ingin menyampaikan solusi yang tepat, yaitu menggunakan Google Meet. Kenapa saya memilih Google Meet untuk pembelajaran daring? Karena menurut saya Google Meet itu adalah salah satu aplikasi yang bisa mengetahui atau bisa tetap bertatap muka dengan siswanya. Selain kita bisa share materi di dalam Google Meet tersebut, kita bisa menjelaskan secara langsung kepada siswa. Seperti yang kita telah ketahui, apabila kita hanya men-share materi saja di dalam grup WhatsApp, kita tidak bisa menentu kemungkinan bahwasanya siswa itu bisa paham dengan apa materi yang telah kita sampaikan kepada siswa di dalam grup tersebut. Jadi saya sarankan dan saya memilih Google Meet adalah salah satu metode pembelajaran daring yang tepat untuk dilakukan pada pandemi kali ini. Sebenarnya banyak sekali yang dapat kita lakukan dalam pembelajaran daring. Salah satunya yaitu grup WhatsApp, dan ada juga Google Classroom, Zoom, dan Google Meet tersebut. Nah, saya memilih Google Meet ini adalah salah satu pembelajaran yang tepat. Kenapa? Karena siswa itu biasanya tidak cepat menangkap pada materi yang disampaikan oleh gurunya apabila tidak tatap muka atau tidak mendengarkan secara langsung. Seperti itu. Seperti contohnya, di sini saya mempunyai contoh bagaimana menerapkan Google Meet dalam pembelajaran daring. Oke, bisa dimulai. Sudah lengkap semua kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kehadiran Ibu absen dulu ya. Titi Nasyaro. Ya, Siti Nur Alfilaili. Dan Dirahman hadir. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Kemana? Kemana Fauzan? Iya, Fauzan ini belum gabung ini Fauzan. Ya sudah. Satunya siapa? Kemana? Kok nggak masuk? Ya sudah. Kita lanjut ya. Kita langsung masuk ke materi saja. Di sini Ibu akan men-share materinya, bisa diperhatikan. Ya, masuk, PPT-nya masuk. Oke, hari ini kita akan membahas tentang listrik statis. Ada yang tahu apa itu listrik statis? Nggak ada yang tahu. Ya, nah, apa itu listrik statis? Nah, listrik statis ini adalah muatan listrik yang tetap tidak mengalir. Jadi listriknya itu tidak berjalan, atau yang dalam artian listriknya itu tetap. Listrik statis merupakan suatu gejala yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan atau perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Nah, dalam listrik statis di sini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa diperhatikan, ada gambar apa aja? Bisa disebutkan? Yang pertama, ada gambar apa itu?
Iya, itu ada gambar penggaris, ada gambar petir, dan juga ada gambar apa itu kucing yang dikerumuni oleh styrofoam ya. Nah, itu kenapa kok ada gambar petir, kenapa ada gambar penggaris dengan bisa menarik kertas, dan kenapa ada gambar kucing bisa dikerumuni oleh styrofoam. Nanti kita akan bisa mengetahui setelah ini. Nah, kita masuk materi pertama, yaitu tentang teori atom. Di mana kalian bisa baca sendiri ya, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Jadi, atom itu merupakan bagian yang paling kecil dari suatu unsur. Sedangkan unsur itu sendiri merupakan zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, dalam suatu atom itu sendiri dikelilingi oleh yang namanya muatan elektron. Elektron itu muatan negatif. Nah, dalam atom itu yang mengelilingi di dalamnya itu muatan elektron yang berkeliling. Sedangkan di dalam inti atom itu ada dua, yaitu apa itu? Ada yang tahu? Muatan proton dan neutron. Jadi neutron itu netral. Nah, selanjutnya apa yang sudah disebutkan barusan, kalian kan belum bisa membedakan apa itu elektron, proton, dan neutron. Nah, muatan listrik ini kita dibagi tiga, yaitu ada neutron, ada elektron, dan ada proton. Apa itu neutron, apa itu elektron, dan apa itu proton? Neutron itu sendiri merupakan atom yang tidak memiliki muatan listrik. Jadi netral, sama-sama plus minusnya itu sama. Jadi tidak bermuatan listrik. Sedangkan elektron merupakan atom yang memiliki muatan listrik negatif. Jadi apa ya? Kalau kalian merasakan sebuah energi listrik, misalkan kalian pernah menyetrika, bisa pernah melakukan setrikaan ya, menyetrika baju misalkan. Terus tanpa sengaja kalian menyentuh kabel yang terkelupas. Nah, itu diakibatkan karena adanya elektron yang terkena pada tangan kita. Dan yang terakhir yaitu proton. Apa itu proton? Proton merupakan atom yang memiliki muatan listrik positif. Oke? Nah, kita lanjut masuk ke macam-macam benda. Benda ini dibagi menjadi dua, yaitu benda netral dan benda yang tidak bermuatan. Benda netral seperti yang kita sudah ketahui tadi yang dibahas, benda netral ya benda netral, tidak memiliki muatan artinya. Nah, yang kedua adalah benda yang bermuatan. Yang bermuatan ada muatan listrik, ada yang bermuatan positif, seperti itu. Oke, next. Kita sudah membahas yang benda netral tadi. Nah, sedangkan benda yang bermuatan ini dibagi menjadi dua. Ada yang benda yang bermuatan listrik negatif dan ada yang benda yang bermuatan listrik positif. Kalian bisa mengamati ya yang ada di sekitar kalian, benda-benda apa saja yang bermuatan negatif dan benda-benda apa saja yang bermuatan positif. Nah, masuk ke macam-macam interaksi dua muatan. Ya, kalian bisa perhatikan gambar di samping tersebut, di mana ada muatan yang saling tolak-menolak dan ada muatan yang tarik-menarik. Nah, kembali dengan saya. Dari contoh tadi, kita bisa mengetahui bahwasanya bagaimana penerapan pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Selain Google Meet, kita juga bisa menggunakan Zoom yang pembelajaran daringnya itu bisa tatap muka selain share materi dan juga bisa tatap muka. Namun, pada aplikasi Zoom ini kita mengetahui suatu kelemahan di antaranya yaitu memakan banyak paket data. Dan yang kedua,
pada aplikasi Zoom itu memiliki keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Jadi prosesnya itu memiliki keterbatasan selama 40 menit saja maksimalnya. Jadi apabila melampaui batas maksimal, otomatis kita pembelajaran daring itu langsung terputus dengan sendirinya dan semuanya bisa log out dengan sendirinya seperti itu. Dan apabila pembelajaran masih belum selesai, kita harus join lagi ke Google Meet, ke Zoom tersebut. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari Zoom. Jadi saya menyarankan solusi yang tepat pada pembelajaran daring kali ini yaitu menggunakan Google Meet. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, solusi yang dapat saya berikan. Semoga solusi ini bisa diterima dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.